Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Comfort Story. Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Nah, khusus di program ini kami akan menghadirkan sosok-sosok mubayyin baru yang akan menceritakan kisah masuknya ke dalam jemaat ilahi ini. Hadirin pemirsa MTA rahimakumullah, di episode kali ini kami telah mengundang seorang mubayyin baru yang spesial dari Cipeyem, Cianjur. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Dedi? Alhamdulillah sehat. Kang Dedi, mangga memperkenalkan diri kepada pemirsa MTA di rumah, nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta status pernikahan. Silahkan Kang. Baik. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Sunaria. Tempat tanggal lahir saya Cipeyem, 11 Januari 1975. Status pernikahan? Status pernikahan, alhamdulillah saya memiliki 1 orang istri dan dikaruniai 3 orang putra. Oh iya. Oke. Kang Dedi pertama kali mengenal jemaat itu melalui siapa? Awalnya saya mengenal jemaat Ahmadiyah itu dari kawan kerja saya. Kawan saya itu bilang, katanya, Kang Dedi, berani nggak kalau saya ketemukan sama orang Ahmadiyah? Oh, ditantang gitu. ya? Iya. Saya bilang boleh gitu. Iya. Nah, setelah itu dipanggillah salah satu sesepuh dari jemaat Ahmadiyah dan kita ketemu. Dari situ ngobrol gitu, ngobrol. Ya sekitar tahun 2006 lah. 2006 ya. Saya ketemu sama beliau. Oke Kang, sebelumnya itu pernah aktif di organisasi apa Kang? Dan persepsi Akang sebelum mengenal jemaat itu seperti apa ya? Iya, dulu saya pernah masuk jadi anggota pemuda Siliwangi. Iya dulu. Iya. Dan persepsi saya sebelum masuk jemaat Ahmadiyah, karena yang saya terima informasi mengenai Ahmadiyah adalah sesat, kafir, kitab isinya beda, ibadah hajinya beda, ya seperti itulah yang fitnahan ya? Iya, yang seperti itu. Saya tidak mengkafirkan, tapi juga tidak mengiyakan gitu. Iya. Jadi netral aja, itu biasa-biasa aja sih. Yang penting mah nggak usah mengganggu aja gitu. Iya. Itu aja. Oke Kang. Pertanyaan selanjutnya Kang, peristiwa menarik selama mempelajari Ahmadiyah Kang, boleh diceritakan Kang? Oh iya, nah itu kembali ke pertemuan tadi dengan salah satu sesepuh jemaat Ahmadiyah ya. Iya. Jadi yang tertarik itu setelah saya ngobrol dengan beliau, saya tanya langsung syahadatnya apa gitu, dan saya ingin dengar langsung dari orangnya seperti apa. Nah dia mengatakan syahadatnya sama dan dibacakan 2 kalimat syahadat. Dan setelah berjalannya waktu saya dipinjamin buku-buku. Nah salah satu yang menarik saya memperdalam jemaat Ahmadiyah adalah berjudul bukunya Filsafat Ajaran Islam. Nah, itu yang menarik awal mulanya itu saya tertarik dari buku itu. Oke Kang. Lalu faktor apa saja ya Kang yang paling berpengaruh untuk sampai Akang itu memutuskan baiat ke dalam jemaat ini? Iya, itu berproses ya, prosesnya cukup lama juga. Jadi setelah 2006 saya mengenal, 2008 saya baiat, tepatnya tanggal 3 Agustus 2008 saya baiat. Jadi didasari sahabat itu dari pengalaman rohani itu setelah tadi memperdalam buku-buku, baca-baca gitu, buku-buku jemaat. Kita sama-samakan dengan buku yang ada di luar, akurannya itu ternyata sama. Dan saya mengalami pengalaman rohani melalui mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi
yang menurut saya itu mimpi benar gitu. Iya, iya, iya. Dan bisa dibuktikan kebenaran mimpi saya itu gitu. Oke Kang, lalu bagaimana reaksi keluarga dan teman-teman Akang setelah tahu kalau Kang Dedi itu telah baiat ke dalam Ahmadiyah? Iya, waktu saya baiat itu sebetulnya saya sudah berpesan kepada pengurus di Ahmadiyah ya, supaya baiatnya saya itu jangan diketahui orang dulu gitu, supaya disembunyikan dulu. Tapi ya akhirnya ketahuan juga gitu. Selama 3 bulan saya baiat, saya ketahuan bahwa saya sudah baiat dan diketahui oleh keluarga, terutama mertua. Karena istri juga ya? Ya istri otomatis itu mau, karena saya menceritakan dulu bahwa saya itu mau baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah, sama istri bilang dulu gitu. Nah, udah selama 3 bulan diketahui sama keluarga, mertua, kakak-kakak ipar saya. Karena saya tinggalnya di lingkungan mertua gitu, bersama di situ, ngumpul gitu. Dari 9 saudara. Lalu sampai saat ini, apakah keluarga terdekat Akang masih memusuhi Akang? Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah enggak ya, tapi kalau dulu mah waktu saya ketahuan sudah baiat, wah reaksinya cukup keras juga. Apa itu Kang? Ya, saya di keluarga diacuhkan, apa sih namanya ya, diasingkan gitu ya, kucilkan. Jadi seolah-olah saya di keluarga itu tidak punya siapa-siapa. Jadi kalau ketemu suka memalingkan muka, nggak pernah ditegur. Ya seperti itulah gitu. Dan lama-kelamaan jadi naik dari asalnya saya diasingkan di keluarga jadi pengusiran. Oh, sempat diusir? Iya, saya mengalami diusir dari keluarga karena saya sudah ketahuan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Waktu itu anak saya yang pertama itu Adil ya namanya, baru usia 6 tahun. Nah Damar itu sekarang dulu waktu itu baru usia 2 tahun waktu terjadi pengusiran. Jadi saya dari rumah saya bawa anak dan istri saya. Waktu saya diusir itu mempunyai uang 30.000. Jadi pikiran tuh bingung, aduh mau kemana gitu dengan uang 30.000 ini. Sedangkan di keluarga saya sudah terusir. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mencoba datang ke rumah orang tua. Datang ke rumah orang tua. Di rumah orang tua juga sama, saya diomelin lagi. Jadi bingung saya itu waktu itu. Tapi anak dan istri saya tetap biasa aja, tidak merasa gelisah atau gimana. Ya gimana ya, enjoy aja sih gitu. Nggak merasa ketakutan, nggak sama sekali gitu. Karena saya terusirnya bukan karena melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Diusir saya karena saya masuk ke dalam jemaat Allah Ta'ala, itu aja. Oke Kang, sampai saat ini Kang Dedi itu diberi amanah apa saja dalam jemaat ini? Sampai hari ini saya mendapat kepercayaan di cabang sebagai ketua ya. Ketua cabang sudah 2 periode sama sekarang. Dan dulu waktu saya baiat itu kan masih udam ya. Udam 2006 masih udam. Setahun baiat saya mendapat kepercayaan jadi kaid majelis. Masya Allah. Jadi masih mubayin waktu itu kan saya di amanat untuk jadi kaid majelis. Di cabang juga sebagai pengurus tahrik jadid, wakfi jadid. Di wilayah juga sebagai
ketua komite tarbiyat di wilayah gitu, dan sekarang saya mendapat kepercayaan sebagai ketua di cabang. Masya Allah, luar biasa Kang Dedi. Kang Dedi, peristiwa apa saja nih yang sangat berkesan sejak baiat hingga hari ini, Kang? Boleh diceritakan? Iya, yang paling berkesan bagi saya, yang dulu tidak pernah saya pikirkan, yang dulu tidak pernah saya bayangkan gitu ya. Begitu saya baiat, saya pernah masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi ke MK sebagai saksi fakta. Saksi fakta. Iya, waktu itu. Dan saya di situ bertemu dengan orang-orang hebat, ya berkaliber nasional lah. Iya. Banyak di situ berkumpul. Juga saya jadi banyak saudara, bisa berjejaring dengan ya LBH yang ada di Bandung gitu. Terus juga yang ada di Bogor juga gitu. Selain itu ada lagi Kang yang paling berkesan? Iya, yang paling berkesan juga apa ya? Mungkin paling tidak saya bisa merasakan kejadian di waktu zaman Rasulullah SAW ya. Iya. Ada pengusiran atau hijrah, dan begitu saya baiat, saya mengalaminya. Mengalaminya karena saya masuk ke dalam jemaat, saya mengalami pengusiran, mengalami pengasingan di keluarga, juga mengalami hijrah ya. Jadi kita hijrah walaupun dari kampung ke kampung lain gitu. Tapi saya mengalami gitu, mengalami perpindahan itu semata-mata ya karena berjuang di jalan Allah gitu. Meyakini bahwa apa yang saya dalami ini adalah benar dari Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya Kang, faktor apa saja yang paling berpengaruh untuk sampai memutuskan baiat ke dalam Ahmadiyah? Ya, faktor yang paling berpengaruh bagi saya masuk ke dalam jemaat, salah satunya yaitu saya mempelajari buku-buku jemaat. Salah satunya itu yang berjudul Filsafat Ajaran Islam. Oh ya, karangan Masih Maud alaihissalam. Ya, itu yang paling berkesan gitu ya. Saya sampai ingin tahu, udah beres baca, ingin baca lagi gitu. Jadi saya ketertarikan itu dari membaca buku filsafat itu. Iya. Nah, dan setelah itu seiring waktu berjalan ya, sambil saya baca-baca buku, saya juga mendapat mimpi-mimpi gitu. Nah, diantaranya saya itu pernah mengalami mimpi diperintah untuk melaksanakan puasa selama 40 hari. Jadi dalam mimpi itu katanya kalau kamu ingin mencapai ke tempat itu, kamu harus melakukan puasa 40 hari. Dan saya terbangun, kaget gitu. Apakah ini benar atau bagaimana gitu. Saya ingin melakukan tapi saya takut gitu. Jadi khawatirnya takut terjadi apa-apa kalau seandainya saya melakukan puasa 40 hari. Dan keesokan harinya kebetulan di salah satu rumah orang jemaat ada pengajian, dan saya secara sembunyi-sembunyi ikut pengajian. Dan saya tanyakan sekaligus ceritakan mimpi saya itu. Apakah saya tidak apa-apa kalau saya melaksanakan puasa 40 hari? Dan kata beliau, ya nggak apa-apa, laksanakan aja katanya gitu. Dan saya jadi lahaula lah, saya berniat untuk melaksanakan puasa itu. Dari satu gitu, biasa saya puasa seperti puasa wajib. Jadi kita sahur, udah maghrib kita buka ya sambil kerja biasa. Nah, setelah 19 hari saya mengalami pengalaman rohani. Jadi waktu itu saya
terbangun sekitar jam 1 malam. Saya terbangun, saya dibawa ke suatu tempat gitu, suatu tempat ditunjukkan ada terdengar suara menyebutkan la ilaha illallah. Jadi ada bunyi, ada suara, tapi saya tidak ada wujudnya, tapi terdengar suaranya aja. Suaranya ada. Nah, setelah itu saya kembali lagi dibawa ke rumah, dan keesokan harinya ya sekitar jam sebelum subuh lah. Jadi seolah-olah saya itu ada yang menggerakkan gitu. Jadi ada yang meminjam raga saya untuk menyampaikan pesan itu gitu. Dan saya nggak bisa mengendalikan satu kekuatan itu, dan kekuatan itu menyatakan seperti ini katanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah benar katanya gitu. Dan kamu malam itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah benar katanya gitu. Dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi adalah benar. Dan keesokan harinya saya memutuskan, saya cerita sama istri, saya akan baiat ke dalam jemaat, dan saya temui pengurus di jemaat, dan saya ikrar masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah hari itu juga. Itu yang menguatkan saya untuk bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. Waktu itu baiat pada tanggal berapa? Itu tanggal 3 Agustus. Kalau di bulan Hijriahnya pas mau ada ini peringatan Isra Mi'raj. Oh, iya. Pas itu di samping rumah saya itu ada masjid sedang melaksanakan peringati Isra Mi'raj. Nah, itu waktu itu saya baiat di situ. Masya Allah, luar biasa, Kang. Pertanyaan selanjutnya, Kang, bagaimana reaksi keluarga dan teman-teman Akang setelah tahu kalau Kang Dedi ini baiat ke dalam jemaat ini? Iya, reaksi dari keluarga itu yang terutama yang pertama saya rasakan itu dari orang mertua ya, mertua saya. Karena mertua saya kekhawatiran anaknya terjerumus ke jalan yang salah gitu. Jadi reaksi dari mertua saya itu sangat keras gitu, sangat keras. Juga dari kakak-kakak istri saya, sampai saya tidak boleh kerja lagi. Kan saya kerja di ruko, nah rukonya itu milik kakak ipar saya gitu. Jadi diusir ya? Iya, diusir. Pertama itu diusir dari tempat kerja karena tempat kerja milik kakak istri saya gitu. Jadi udah ketahuan saya jemaat, udah saya suruh angkat kaki dari situ katanya. Kamu bangkang orang tua gitu. Aduh, sedih sekali waktu itu ya, Pak. Perasaannya. Ya sangat sedih, bingung, campur jadi satu gitu. Karena saya bingungnya tempat kerja, bingung kemana itu mau nyari tempat kerja. Karena waktu itu ya ekonomi memang sedang sulit lah yang saya alami waktu itu. Ditambah lagi ada tekanan dari keluarga, ya diusir dari tempat kerja. Jadi ya saya juga nggak jadi masalah sih, karena saya diusirnya karena saya masuk ke dalam jemaat. Jadi bukan karena saya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi saya biasa aja itu. Tetap saya tenang, tidak merasa ada ketakutan yang berlebihan gitu. Respon mertua waktu itu? Ya karena mertua sudah ketahuan saya jemaat, ya kan mertua taunya Ahmadiyah itu kan sesat gitu. Karena ketidaktahuannya ya akhirnya ikut-ikutan juga, ya mengusir juga gitu. Mengusir dari rumah gitu. Udah diusir dari tempat kerja, ya diusir juga dari rumah karena saya tinggal di rumah bersama orang tua gitu. Saya waktu itu diusir menjelang maghrib. Saya bawalah istri anak saya karena sudah tidak boleh tinggal di situ, ya udah saya pergi aja. Saya mencoba untuk
mendatangi ke rumah orang tua gitu. Ya barangkali orang tua, ya namanya orang tua kan biasanya kalau lihat anak dalam kesulitan suka membantu gitu. Pas saya datang ke rumah orang tua, karena saya masuk jemaat, bukannya gimana malah saya diomelin gitu sama orang tua. Kamu katanya tidak menurut sama orang tua, melawan arus. Akhirnya begini nih katanya gitu. Seperti itu. Lalu sampai saat ini apakah keluarga terdekat Akang itu masih memusuhi? Nah, kembali lagi karena keluarga itu menentang kerasa itu karena sayang ya. Jadi bukan karena benci mengusir saya itu, tapi karena sayang. Karena sepengetahuannya Ahmadiyah itu sesat. Ya saya tidak bisa menyalahkan keluarga atau mertua karena yang diketahui seperti itu. Karena ketidaktahuan, jadi begitu saya mengalami pengusiran, tetap aja saya datang ke mertua, ke keluarga gitu. Saya datangi silaturahmi, walaupun responnya ya tidak, seakan-akan tidak menerima, tapi saya nggak peduli, biasa aja ya, saya berbuat baik lah gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini karena dengan rahmat pertolongan Allah Ta'ala, kita juga sering memanjatkan doa sama istri itu. Jadi mertua dan keluarga sudah mencair, sudah baik. Jadi ceritanya melalui anak saya itu. Anak saya. Siapa? Damar. Damar waktu itu udah di TK. Kita kunjungan ke mertua. Nah, sama mertua ditanya. Katanya Damar sudah sekolah. Iya, katanya. Damar tahu nggak rukun Islam ada berapa? Tahu, ada 5. Coba satu apa? Ya, anak saya menjelaskan, 1 syahadat, 2 sholat gitu, sampai beres. Nah, mertua saya bertanya lagi, tahu nggak gimana syahadat bunyinya? Tahu, katanya. Lalu dibacakanlah 2 kalimat syahadat sama anak saya. Nah, dari situ mulai mertua saya itu meyakini bahwa memang benar Ahmadiyah itu, karena tidak mungkin anak kecil berbohong gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi mencair ya? Iya, mencair. Nggak, malah sekarang jadi simpati malah. Simpati gitu, Iya. jemaat ya. Oke Kang, saat ini Kang Dedi diberi amanah apa saja di dalam jemaat Kang? Saat ini alhamdulillah saya mendapat kepercayaan sebagai ketua di cabang. Sebelum ketua juga dulu saya pernah sebagai kaid majelis, dan sebagai pengurus di cabang juga, sekretaris Tahrik Jadid, Wakfi Jadid, muhasil juga. Saya keliling-keliling mengut candah door to door. Waktu itu saya pakai sepeda ya. Waktu itu karena kita kan belum bisa berkumpul waktu itu, jadi kita keliling ke anggota untuk mengut candah. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya mendapat kepercayaan sebagai ketua cabang. Masya Allah, mubarak Kang. Pertanyaan selanjutnya Kang, peristiwa apa saja yang sangat berkesan Kang sejak baiat hingga hari ini? Ya, yang paling berkesan yang dulu tidak pernah saya bayangkan. Begitu saya baiat, saya pernah masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi. Masya Allah. Iya, di Jakarta ya. Gedung MK. Waktu itu saya sebagai saksi fakta kasus ya intoleran lah gitu. Jadi saya di sana ketemu sama orang-orang hebat. Ya kaliber nasional ya, di sana banyak kita bisa silaturahmi gitu. Dan itu tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa ketemu ya banyak yang di TV-TV itu kan, orang-orang hebat-hebat semua, saya di sana ketemu gitu. Ya paling berkesan itu. Oke Kang,
apa saja yang membuat Kang Dedi masih bertahan di dalam jemaat sampai saat ini? Nah itu, selain dari pengalaman rohani itu ya, juga jadi bertambah saudara gitu. Kalau misalnya saya pergi kemana, misalnya ke Bandung atau ke manalah ke Bogor, kita tinggal nyari masjid jemaat, ya kekeluargaan terasa banget gitu. Jadi kita disambut gitu. Jadi ini sebagai penguatan bagi saya. Jadi banyak saudara aja. Jadi bertambah saudara, lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke Kang, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Menurut Kang Dedi, faktor apa saja yang membuat sebagian besar orang itu belum menerima keberadaan Ahmadiyah, Kang? Iya, sepengetahuan saya di lingkungan saya, karena kurangnya informasi dari kita di lingkungan saya ini. Jadi kebanyakan informasi yang masuk ke masyarakat itu ya seperti itulah. Kafir, di luar Islam. Jadi karena ketidaktahuannya itu, jadi ya ikut-ikutan juga, mengkafirkan gitu, menyesatkan. Ya seperti itu. Jadi ya menolak lah kalau mau kita menyampaikan tentang jemaat, ya keburu keduluan informasi dari luar. Jadi ya susah juga gitu. Nah, saran dari Akang sendiri untuk orang-orang ini? Ya mungkin harapan saya lebih kepada tabayun mungkin ya. Jadi harus kita selidiki dulu. Kalau ada informasi itu jangan langsung ditelan bulat-bulat. Mempelajari dulu gitu. Apakah benar ini informasi ini atau gimana? Karena apalagi sekarang kan banyak informasi yang istilahnya banyak yang hoak gitu. Tidak jelas sumbernya. Iya, seperti itu. Jadi harus diselidiki dulu aja kebenarannya itu apakah benar atau tidak. Ya salah satunya ya harus menanyakan langsung kepada orangnya, berdialog. Kalau misalnya ingin tahu Ahmadiyah, yang harus tanyakan ke orang Ahmadiyah langsung. Oke Kang, ini pengalamannya begitu luar biasa dan menggugah keimanan saya khususnya. Mudah-mudahan untuk pemirsa MTA pun juga begitu. Baik, terima kasih Kang Dedi. Jazakumullah ahsanal jaza telah berbagi kisahnya. Demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Kang Dedi. Mudah-mudahan menginspirasi dan menggugah keimanan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Ceritain pas orang tua ibu tanya ke ibu. Orang tua saya punya dua pilihan. Yang pertama, ikut suami atau ikut orang tua. Saya jawab ya ikut suami. Alasannya? Alasannya karena pertama kali saya masuk Ahmadiyah, saya pernah bermimpi. Nah, di dalam itu nggak lama sih, cuma beberapa menit gitu. Terus apa isi mimpinya Bu? Isi mimpinya saya bertemu dengan dua orang laki-laki yang menepuk pundak saya bahwa bapak itu menanyakan bahwa Ahmadiyah itu benar, bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi itu benar, atau masalah lompat itu dalam diri. Dengan kehadirannya Bapak Dedi, alhamdulillah jemaat Cipayung menjadi subur. Bahkan suburnya itu bukan saja kemajuan di jemaat Cipayung, tapi juga tantangannya juga lebih subur lagi. Dengan perusakan masjid ini justru karena masuknya Bapak Dedi. Sehingga di daerah sini semakin ramai, semakin ya ingin membubarkan dan sampai ya, jangan ada jemaat Ahmadiyah di daerah sini. Jadi alhamdulillah dengan keadaan Bapak
Dedi menjadi jemaat. Juga dia itu jauh sebelumnya dia itu pernah menjadi anak buah saya gitu di dalam menjahit sekitar tahun 84. Dan bertemunya lagi dengan dia di tahun 2008-an waktu masuk Jemaat Ahmadiyah. Alhamdulillah saya juga sering membina sedikit gini terus memberikan keistimewaan keistimewaan di jemaat, tantangannya begini dibekali gitu supaya dia. Dan juga alhamdulillah dia itu sebagai ketuanya udah 2 periode kalau nggak salah, 2 periode ya, mau 3 gitu.